Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sekarang saya dengan anak-anak kelas 3 akan mencoba untuk memanfaatkan barang-barang bekas untuk menjadi sebuah hasil karya yang bisa dimanfaatkan. Ini ada alat yang kita gunakan dari bahan barang bekas air mineral, botol air mineral kita dipotong menjadi 2. Kemudian kami juga siapkan kertas bermotif batik, kemudian juga ada spidol, kemudian juga ada lem, kemudian juga ada gunting. Ini alat-alat yang nanti akan digunakan untuk praktek. Apa yang akan kita buat, yaitu dari bahan ini bisa menjadi bahan yang berguna, dijadikan alat tempat menyimpan pensil atau ballpoint. Bisa disampaikan seperti ini. Nanti ini yang sudah dipotong bisa digunakan sebagai bungkusnya di sini supaya bisa lebih rapi kelihatannya. Kalau sudah, nanti bisa juga dari kertas sisanya yang warna putih ini bisa ditulis dengan kalimat-kalimat yang menjadikan motivasi. Misalkan salah satu diantaranya bisa juga anadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, atau juga man sobaro dofiro, dengan artinya siapa yang bersabar maka bermulia, atau mungkin manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Artinya jadi di sini kita mendapatkan dua fungsi. Yang pertama memanfaatkan barang bekas supaya lebih bisa menjadi bahan yang berguna. Yang kedua ada unsur di mana kita memotivasi untuk kepada hal-hal yang lebih baik, yaitu dengan cara melalui media tulisan. Mungkin itu bagaimana cara pembuatannya. Nanti pada sesi berikutnya kita akan tampilkan juga proses pembuatan, dan nanti di akhir adalah hasil daripada karya dari anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar memanfaatkan barang-barang bekas. Ya. Dari barang-barang bekas kita ambil dari air minum mineral, tapi kemasannya yang berbentuk botol, ya seperti ini. Ini sudah dipotong ya, kemasan air mineral yang sudah dipotong. Nanti ini akan digunakan menjadi tempat pensil. Jadi kalau kalian nyimpan pensil di sini, jadi tidak digeletakkan di mana saja. Supaya menjadi indah, dari barang-barang yang kurang bernilai menjadi barang yang berguna, juga indah untuk dilihat. Ini nanti ini kerja kelompok. Nanti para kelompok nanti maka siapkan. Ini per kelompok yang sudah kami lihat. Guntingnya sudah disiapkan, lemnya juga, sama spidol kecil. Kertas ini juga sudah Bapak siapkan. Ini sudah dipotong-potong. Tiap kelompok nanti akan mendapatkan seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti itu, nanti ini contoh yang sudah jadi. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Bapak sudah buatkan contohnya. Tinggal kalian mengikuti saja. Seperti ini. Jadi caranya, ini caranya ini, ya, yang kalian akan dapatkan. Nanti dijadikan bungkus ke sini. Nah, karena ini ukurannya lebih, maka ininya dilipat kelebihannya. Kalau sudah dilipat seperti ini, nanti dipotong. Kalau sudah dipotong, nanti akan ada sisa. Nah, sisanya misalkan seperti ini. Kalau sudah ada sisa seperti ini, karena luarnya motifnya motif batik, maka yang digunakan adalah yang tidak bermotif, alias yang putih. Nanti kalian tulis. Maka ini spidol kecil.
Ditulis kata-kata yang membuat kita termotivasi. Kalimatnya. Kalimatnya apa saja, Pak? Nanti Bapak siapkan di sini. Ya, silakan. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 tinggal ikutin saja. Apa yang harus ditulis itu yang sesuai di papan tulis yang Bapak sudah siapkan. Paham nggak? Oh, kalimat apa saja yang ditulis? Ini Bapak berikan kalimatnya ya. 1, jaga wajadah. Nomor 2, sobaro dokiro. 3, kelompok 3, man yazro yaksud. Kemudian kelompok 4, man yarham yurham. Kelompok 5, man dolama dulima. Kelompok 6, man saro ala darbi wasola. Ya. Jadi ini ya, tiap kelompok beda-beda. Nanti artinya Bapak tulis artinya. Baca dulu sekarang. Manjada wajadah. Manjada wajadah. Man sobaro dokiro. Man yazro yaksud. Man yarham yurham. Man dolama dulima. Man saro ala darbi wasola. Artinya man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan. Man sobaro dokiro, barang siapa yang bersabar maka beruntung. Man yajro yaksud, barang siapa yang menenang maka akan menuai. Man yarham yurham, barang siapa yang mengasihi pasti dikasihi. Man dolama dulima, barang siapa yang menganiaya pasti dianiaya. Man saro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka ia akan sampai. Jadi tiap kelompok cara menulisnya beda-beda. Sekarang tulis Arabnya dulu, nanti artinya nanti akan Bapak tuliskan. Cara prosesnya dari Bapak sudah sampaikan caranya. Kalau kertasnya kurang tinggal ngomong ya. Tinggal ke Bapak, Pak kertasnya salah, kurang, Pak silakan. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
lihat. Coba sesuai urutan kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Sok. Urutannya yang sok. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, kelompok 1 pengen lihat mana hasilnya? Mana bacaannya? Apa bacaannya? Coba baca sekali lagi. Artinya oke, termotivasi mudah-mudahan yang baca ya. Kelompok 2, perlihatkan. Oke, mana ininya? Kata-kata motivasinya, baca. Man Somaro Doviro. Artinya di situ ditulis barang siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan. Nomor kelompok 3. Mana kata-kata motivasinya? Baca. Man yadro ya yansur. Artinya akan mengetam, menuai, panen ya. Oke, kelompok 4, mana kata-kata motivasinya? Yarham yurham. Artinya barang siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Kelompok 5, man dolama kulima. Oke, artinya barang siapa yang ini tidak boleh ya. Kalau orang baca ini, kamu atau teman kalian semua baca kata-kata itu berarti dia tidak boleh punya perilaku yang tidak baik ya. Sesuai dengan tema kita harus punya perilaku yang baik. Kalau menzalimi baik tidak? Tidak. Artinya sesuai ini manjarhan yurham ya. Oke, kelompok 6. Apa kata-kata motivasinya? Mansaro ala darwi wasola. Artinya apa? Oke, itu artinya apa? Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka dia akan sampai. Artinya misalnya mau sukses enggak? Kalau kalian mau sukses maka dalam menuju sukses ada dengan cara belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh sesuai dengan tadi manjada wajada. Harus sungguh-sungguh belajarnya. Dalam belajar sungguh-sungguh juga kita harus punya sifat sabar. Man sobaro doviro. Orang yang bersabar akan beruntung. Kemudian man yadro yang sunni, kelompok 3. Kalau kita menanam pasti akan menuai. Kalau kita belajar sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan kita akan menuju kepada kesuksesan. Kalau malas-malas kita menanam kemalasan, berarti kita sama dengan menanam kebodohan. Maka hasilnya akan begini. Kalau kita menyayangi kepada teman, berarti kita akan menjadi teman. Kalau ini berarti larangan yang tidak boleh berbuat zalim kepada sesama. Kalau ini barang siapa yang berjalan pada jalannya maka kita akan sampai. Oke, sudah ini dapat memberikan. Makasih ya. Oke, ini hasilnya. Ini hasilnya. Hasil dari anak-anak kita cukup baik sekali. Sesuai dengan contoh. Jajarkan. Ya contohnya, si kira-kira numpang halusnya nu mana? Ayo numpang halusnya nu mana? Yang paling bagus punya siapa? Oh, punya kalian ya, rangkum kabe. Ini contohnya. Oke, tepuk tangan semuanya, makasih ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan dengan memanfaatkan barang bekas ini menjadi bahan yang berguna. Yang pertama, satu, memotivasi kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ternyata barang-barang bekas dengan kita manfaatkan ini akan menjadi barang yang berguna. Yang ketiga, ternyata motivasi itu penting. Bisa berbuat baik, termotivasi dengan mendengarkan atau juga dengan cara membaca. Ini salah satu contohnya. Itu saja. Sekali lagi dapat terima kasih, sehat-sehat, sukses semuanya, dan saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.